2018, Lombok was struck by heavy earthquakes. The first one was on the 29th of July, which took the lives of over 20 people. Little did we know that a week later there would be a much heavier earthquake. Aardbeving op het Indonesische eiland Lombok loopt snel op. 82 mensen hebben het niet overleefd. Tot nu toe aan 98 mensen het leven gekost. Opnieuw schudde de grond op het Indonesische eiland Lombok. Dit keer zo hevig dat het zelfs op Bali te voelen was. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Daniasari, nomor induk mahasiswa 14205030 dari kelas FKM 5. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas video dokumenter bencana alam dengan judul Lombok Bangkit Dokumenter. Sebelum kita menuju pada deskripsi kejadian bencana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa alasan saya memilih video dokumenter ini, apa klasifikasi jenis bencana yang terjadi, dan apa penyebab terjadinya bencana. Alasan saya memilih video dokumenter ini sebagai video yang akan saya ulas. Yang pertama, video ini saya pilih guna memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen bencana yang telah diberikan oleh dosen pengajar, yaitu Ibu Julaika. Dan yang kedua, saya tertarik untuk mengulas video dokumenter gempa bumi di Lombok pada tahun 2018 karena di dalam video dokumenter tersebut kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya gempa dan apa saja yang dapat kita lakukan pasca bencana gempa bumi terjadi. Selain itu, kita juga dapat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan oleh gempa tersebut hingga kita dapat belajar mengenai upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko gempa bumi itu terjadi lagi. Melihat dari letak negara Indonesia yang dilalui oleh Sirkum Pasifik atau dapat juga kita sebut dengan cincin api Pasifik, yang mana merupakan sabuk seismik tempat bertemunya lempeng tektonik dan dapat menyebabkan terjadinya gempa. Serta Indonesia sendiri berada pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Pasifik, Eurasia, dan Australia, yang apabila terjadi pergeseran pada lempeng-lempeng tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Mengambil dari salah satu contoh lokasi terjadinya gempa, yaitu gempa bumi yang terjadi di Lombok pada tahun 2018. Klasifikasi jenis bencana gempa bumi di Lombok pada tahun 2018. Gempa bumi di Lombok pada tahun 2018 ini merupakan bentuk bencana alam yang masuk pada jenis bencana geologi. Bencana alam geologi itu merupakan bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Nah, gempa bumi sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor geologi tersebut meliputi struktur dan tekstur dari tanah ataupun batuan, pola pengaliran sungai, topografi suatu daerah, struktur geologi, tektonik maupun gunung api. Selanjutnya, penyebab kejadian bencana alam tersebut. Bencana ini bermula pada tanggal 29 Juli pada tahun 2018. Secara mekanisme, kejadiannya gempa ini dipicu oleh adanya aktivitas sesar naik di utara Lombok. Berdasarkan laporan awal BNPB pada tanggal 30 Juli 2018, gempa bumi ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 16 orang dan lebih dari 10.000 bangunan rusak. Serangkaian gempa yang terjadi di Lombok disebabkan oleh adanya aktivitas sesar atau patahan aktif. Sesar sendiri merupakan zona rekahan pada batuan yang mengalami pergeseran. Keberadaan Flores Backyard Crash atau sesak naik Flores di utara Lombok merupakan pemicu terjadinya rangkaian gempa di Lombok, dan gempa ini terjadi secara fluktuatif. Nah, pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi terjadinya bencana menurut video dokumenter gempa bumi di Lombok pada tahun 2018.
Pada musim panas tahun 2018, salah satu wilayah Indonesia diguncang oleh gempa bumi dengan titik gempa berada di Lombok yang terjadi pada tanggal 29 Juli dengan kekuatan 6,4 SR. Hingga pada tanggal 5 Agustus tahun 2018, BMKG mencatat sedikitnya terdapat 585 gempa susulan hingga pada pukul 7 pagi. Sedangkan pada pukul 18:46 gempa bumi berkekuatan 6,9 SR pada kedalaman 34 km kembali menghantam Lombok bagian utara. Secara kekuatan, gempa kedua ini lebih besar daripada gempa yang pertama. Berselang 4 hari setelah, tepatnya pada tanggal 9 Agustus, pada pukul 12:25, gempa dengan kekuatan 5,9 SR kembali terjadi pada posisi gempa ketiga lebih ke barat. Sekitar 10 hari setelah terjadinya gempa ketiga, tepatnya pada tanggal 19 Agustus, masyarakat kembali dikejutkan dengan 2 gempa dengan kekuatan yang lebih besar dari 6 SR. Pada tanggal 25 Agustus 2018, gempa susulan terjadi lagi di timur Lombok. Dari data BNPB, rangkaian gempa Lombok 2018 ini merusak 71.962 unit rumah, 671 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 128 fasilitas peribadahan dan sarana infrastruktur, sedangkan data korban adalah 460 orang meninggal dunia, 773 korban luka-luka, 417.529 orang mengungsi serta perkiraan kerugian sementara yang dilakukan oleh BNPB akibat gempa Lombok mencapai angka ini belum termasuk kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Gempa pertama merenggut lebih dari 20 nyawa, bahkan tidak disangka setelah seminggu kemudian terjadi gempa susulan dengan skala yang lebih besar. Angka kematian di wilayah Indonesia meningkat secara signifikan, yaitu 80 orang tidak selamat atau dinyatakan meninggal dunia. Terlihat jelas bangunan-bangunan yang kokoh menjadi ambruk dalam sekejap mata. Dalam video tersebut terlihat banyak orang-orang yang berlarian untuk menyelamatkan diri. Kejadian ini bermula dari tanah yang tiba-tiba bergerak, disusul dengan mati lampu dan guncangan hebat yang mengakibatkan beberapa bangunan pabrik hingga rumah-rumah, sampai air yang ada di sekitar meluap ruah. Gili Trawangan yang sebelumnya menjadi sumber pekerjaan untuk masyarakat Lombok pun kegiatannya harus berhenti karena gempa bumi yang terjadi. Tak dapat dipungkiri, banyak pekerja yang berada di Trawangan ingin segera kembali untuk melihat bagaimana kondisi keluarganya yang berada di wilayah pusat gempa bumi. Selain mengakibatkan banyak orang harus mengungsi, gempa ini membuat banyak anak-anak harus kehilangan sekolahnya untuk waktu yang lamanya. Ruang belajar dan ruang perpustakaan yang mereka gunakan pun telah hancur dan berserakan. Meskipun beberapa bangunan masih dapat diperbaiki, tak dapat disangkal masih banyak pula kerusakan yang dapat membahayakan siapa. Masalah pun semakin bertambah dengan adanya banyak sampah yang menumpuk di area pengungsian. Gempa bumi telah menghancurkan jalan dan pipa perairan yang ada di area perbukitan Gunung Sari, yang mana menutup akses masyarakat dari pertokoan dan pusat perbelanjaan. Dengan rusaknya pipa perairan, sangat penting agar masyarakat yang terjebak bisa mendapatkan air minum yang bersih. Bantuan dari pemerintah pun berdatangan. Namun, bantuan tersebut tidak bertahan lama, karena semakin lama bantuan tersebut semakin menyusut, yang mengakibatkan korban mendapatkan banyak kekurangan dalam pangan maupun pengobatan. Dalam kebersihannya pun membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan semua bekas reruntuhan bangunan, terlebih lagi sulit untuk mendapatkan bahan-bahan makanan. Pemerintah memberikan masyarakat bantuan beberapa bahan bangunan, namun mereka harus membangun rumah mereka sendiri, yang mana hal tersebut tidaklah mudah. Kamp pengungsian yang digunakan untuk masyarakat pun semakin hari semakin sulit. Setelah beberapa bulan
Terdapat banyak organisasi bantuan yang berhenti untuk membantu Lombok. Terlepas dari masalah ledakan populasi sampah, juga menjadi masalah besar karena semua bantuan yang datang menggunakan plastik. Pengungsian mulai terlihat seperti tempat sampah, yang mana hal tersebut semakin menambah buruknya kondisi lingkungan. Di samping semakin sulitnya dalam mendapatkan kebutuhan pangan maupun pengobatan, terdapat tokoh yang mendirikan yayasan sosial dengan nama Harapan Baru. Adapun nama tokoh tersebut adalah Nick. Nick menganggap yayasan tersebut dapat menjadi pintu gerbang membawa harapan dan bantuan baru untuk Lombok. Yayasan sosial ini membantu permasalahan yang ada pada saat bencana secara sedikit demi sedikit, seperti membantu masyarakat disabilitas agar mendapatkan pekerjaan, memberikan pendidikan secara gratis, dan menyediakan perangkat medis setelah gempa bumi terjadi. Yayasan ini sepenuhnya terfokus dan mengkonstruksi kembali Pulau Lombok. Yayasan ini juga membantu masyarakat untuk mengolah sampah menjadi ekobrik, yang mana dalam kegiatan tersebut akan menghasilkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing perorangan. Harapan Baru juga mendistribusikan filter air untuk masyarakat agar masyarakat tetap dapat mengkonsumsi air bersih dengan baik, serta mengupayakan agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dengan menggunakan tenda militer yang digunakan untuk mendirikan ruang kelas sementara. Dan dengan adanya bantuan tersebut, membuat anak-anak yang terkendala oleh masalah pendidikan dapat terbantu dengan adanya program itu. Setelah bertahap lamanya perbaikan lingkungan di wilayah tersebut, semakin lama kondisi lingkungan pun semakin membaik. Ditambah pula dengan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan yang bersih dan bantuan dari pemerintah, yang mana bantuan tersebut diberikan secara berangsur yang digunakan untuk rehabilitasi dan konstruksi korban bencana secara bertahap, dapat membantu perbaikan di wilayah Lombok tersebut.